Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Anggita Sari, Nadia Clarita Imuri, Muhammad Torik RH, dan Fauzi Adi Chandra. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia. Pertama yang akan menjelaskan adalah Torik. Dipersilahkan untuk Torik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang identitas artikel. Dari elemen yang pertama itu elemen judul jurnalnya adalah Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penulisnya oleh Nazilatul Maghfirah. Sumbernya dari Komunikologi, Jurnal Ilmu Ilmiah Komunikasi, volume 19 nomor 2 2022. Jenis artikelnya kajian literatur deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk menjelaskan peran dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya, struktur tes, yaitu bagian-bagian dari isi jurnal. Pertama, bagian abstrak, yaitu menjelaskan isi pokoknya, menjelaskan tujuan, metode, dan hasil umum kajian. Fungsinya ringkasan dari penelitian. Kemudian yang kedua, pendahuluan, terdiri dari isi pokoknya latar belakang, keberagaman bahasa, dan pentingnya bahasa Indonesia. Fungsinya untuk mengantar pembaca pada masalah. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Di sini metode penelitiannya metode deskriptif pendekatan kualitatif kajian pustaka. Fungsinya untuk menjelaskan cara analisis dari jurnal ini. Kemudian pembahasannya tentang peran bahasa, fungsi komunikasi, tiga fase perkembangan bahasa Indonesia dan pengaruh bahasa gaul. Fungsinya untuk menjawab dari pertanyaan penelitian. Kemudian kesimpulan yang isi pokoknya adalah menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia tapi belum optimalnya penggunaannya. Fungsinya sebagai penutup dari hasil kajian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka yang isi pokoknya ada 5 sumber ilmiah, Franesti, Mailana, Noermanzah, Samad, Sudaryanto, yang berfungsi sebagai menunjukkan dasar keilmuan dari jurnal ini. Kemudian selanjutnya analisis unsur kebahasaan. Yang pertama, jurnal ini sudah menggunakan kaidah AED, menggunakan ejaan dan struktur yang sesuai kaidah AED serta istilah akademik yang tepat. Kedua, menggunakan gaya kalimat deklaratif dan objektif. Itu menyampaikan informasi secara lugas tanpa pendapat pribadi. Yang ketiga, istilah teknis linguistik. Itu menggunakan banyak istilah teknis linguistik yang menunjukkan bahwa artikel ini ditulis dalam ranah ilmu bahasa dan komunikasi. Kemudian yang keempat, tanpa kata ganti orang pertama, yaitu objektif dan fokus pada isi, bukan penulis. Kemudian yang kelima, konjungsi logis dan koheren. Menunjukkan konjungsi logis seperti selain itu, karena itu, namun, dan sehingga. Untuk menghubungkan ide-ide agar alur pemikiran tetap runtut dan mudah dipahami. Kemudian yang keenam, kalimat efektif dan sistematis. Setiap paragraf fokus pada satu ide utama dan disusun secara beruntutan dari pendahuluan sampai kesimpulan. Kemudian masuk ke kekuatan eh, struktur sistematis dan kaidah penulisan ilmiah. Artikel terstruktur dengan sistematis dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian kalimat pada halaman 102, metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang ketiga, menunjukkan penulis mengikuti format penulisan ilmiah kaidah ilmiah sesuai kaidah penelitian sosial. Penggunaan kalimat seperti kajian pustaka, analisis literatur, metode deskriptif menunjukkan konsistensi akademik. Kemudian yang kedua, argumentasi logis. Argumen utama didukung oleh teori linguistik dan komunikasi dari beberapa sumber akademik. Contohnya pada halaman 104, bahasa merupakan alat komunikasi paling efektif dalam menyampaikan pesan, pikiran, perasaan, tujuan kepada orang lain. Ini memperkuat argumen dengan sumber ilmiah aktual. Artikel juga menghubungkan konsep bahasa dengan fungsi sosialnya, seperti pada halaman 104. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia mencakup 5 fungsi dasar.
mencakup dari share dalam Dia dan Wulandari tahun 2015. Menunjukkan analisis konseptual yang kuat dan relevan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anggita. Baik, selanjutnya kekuatan. Kekuatan nilai kebangsaan halaman 103 sampai 105 penulis menegaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dengan rujukan sejarah nasional. Kalimat di halaman 103, keberadaan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu alat komunikasi yang dapat mempersatukan perbedaan yang ada. Seperti dijelaskan pada butir ketiga Sumpah Pemuda, kekuatan ini menunjukkan nilai nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Kekuatan gaya bahasa Indonesia dan ketepatan istilah halaman 105 sampai 107, bahasa yang digunakan formal, lugas, dan mudah dipahami tanpa kehilangan nuansa ilmiah. Kalimatnya terstruktur dan konsisten menggunakan bentuk pasif akademik seperti penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat masih belum maksimal. Halaman 107, kalimat seperti ini memperlihatkan kesadaran penulisan terhadap objektivitas ilmiah. Next. Next start. Udah deh. Next. Next store. Tes. Udah. Tes. Ininya nggak ada. Udah gue next di sini. Udah berubah loh. Belum. Coba baca lewat PDF aja. Ya. Kelemahan. Rep- repetitif dan kurang fokus halaman 105 sampai 107. Beberapa ide diulang pada bagian pembahasan dan kesimpulan. Contoh di halaman 105, keberagaman yang ada kerap kali menjadi alasan timbulnya perpecahan. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mampu menciptakan persatuan. Ide ini diulang kembali pada halaman 107 di paragraf kesimpulan dengan kalimat hampir sama, menunjukkan gaya penulisan yang repetitif dan kurang efisien. Kalimat di halaman 106 seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari nyatanya masih mengalami berbagai hambatan. Hanyalah pernyataan umum tanpa pembuktian empiris. Next. Kelemahan repetitif dan kurang fokus halaman 105 sampai 107, beberapa ide diulang pada bagian pembahasan dan kesimpulan. Contoh di halaman 105. Next. Keterbatasan ragam referensi halaman 107-108, daftar pustaka hanya mencakup 5 sumber utama. Sebagian besar terbit antara 2018 sampai 2022 dan semuanya berbahasa Indonesia. Tidak ada rujukan internasional atau teori linguistik global, padahal tema bahasa dan komunikasi bersifat universal. Ketidakseimbangan pembahasan halaman 104 sampai 106. Porsi pembahasan tentang bahasa gaul cukup panjang, kurang lebih 2 halaman dibanding analisis fase perkembangan bahasa yang hanya 1 paragraf. Contoh kalimat dominan di halaman 106. Penggunaan bahasa gaul yang semakin sering akan mengancam kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bangsa, membuat fokus tulisan lebih condong ke fenomena sosial remaja, bukan analisis linguistik murni. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Terima kasih. Baik, selanjutnya nilai keilmuan dan kebangsaan. Keilmuan. Metode ilmiah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka. Halaman 103. Landasan teoretis. Mengacu pada teori dari Air, Pateda, Mailana, dan Sudrayanto tentang fungsi bahasa
dan komunikasi. Halaman 104 sampai 105. Analisis logis. Pembahasan tersusun sistematis dari konsep umum bahasa hingga masalah sosial penggunaan bahasa Indonesia. Halaman 104 sampai 106. Keterkaitan sosial. Bahasa dikaji sebagai alat komunikasi dan pembentuk identitas sosial. Halaman 105 sampai 106. Validitas akademik didukung sumber ilmiah terkini 2018 sampai 2022 dan daftar pustaka lengkap halaman 107. Nilai kebangsaan, bahasa sebagai pemersatu bangsa, menguatkan semangat Sumpah Pemuda 1928, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Halaman 103. Identitas nasional, bahasa Indonesia menjadi lambang dan jati diri bangsa. Halaman 104 sampai 105. Penghubung antar budaya, memudahkan komunikasi antar suku dan daerah, mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Halaman 105. Ancaman bahasa gaul dan asing. Penggunaan berlebihan dapat mengikis kebanggaan terhadap bahasa nasional. Halaman 106 sampai 107. Peran generasi muda. Ditekankan pentingnya menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Halaman 107. Next. Aspek struktur ilmiah. Kekuatannya lengkap dan sesuai format ilmiah. Kelemahannya beberapa bagian berulang. Aspek data dan metode, kekuatan jelas menyebut metode kualitatif deskriptif. Kelemahannya tanpa bukti empiris lapangan. Aspek kebahasaan, kekuatan baku, formal, akademik. Kelemahannya terlalu pasif dan kaku di beberapa bagian. Aspek kebahasaan, aspek nilai kebangsaan menonjolkan semangat persatuan dan cinta bahasa nasional. Kelemahannya kurang eksplorasi solusi pelestarian. Aspek keterkaitan teori, kekuatannya mengutip banyak sumber lokal relevan, kelemahannya kurang variasi referensi internasional. Next. Nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan, bagian aspek fokus utama. Nilai keilmuan, analisis bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah dan sosial. Nilai kebangsaannya bahasa sebagai pemersatu identitas sosial. Aspek landasan, nilai keilmuan teori linguistik, metodologi ilmiah. Nilai kebangsaannya Undang-Undang 1900. Belum tahu. Kebiasaan. Sumpah Pemuda Pemersatu Bangsa. Aspek sikap yang ditanamkan. Nilai keilmuannya kritis, analitis, dan berbasis data. Nilai kebangsaan nasionalis, bangga bahasa nasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.